Junior. Kohai, Dr. Mari Kuroki. Nice to meet you. And then this morning, pagi ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu semua tentang biologi dari ikan sidat tropis Armilla bicolor. Nah, dalam studi ini yang akan saya paparkan tidak hanya studi yang dilakukan oleh Indonesia Institute of Sciences atau LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tapi juga beberapa studi yang dilakukan oleh kolega saya yang ada di Universitas Tokyo. Yang benar saya lulusan dari sana untuk S3-nya. Dan sekarang saya bekerja sebagai peneliti, masih peneliti muda, walaupun umurnya tidak muda lagi, di Research Center for Oceanography, Pusat Penelitian Oceanografi Indonesian Institute of Sciences atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya tidak akan panjang-panjang karena tadi Ibu Kuroki sudah menjelaskan bahwa di dunia itu ada tersebar sekitar 19 spesies. 19 baru dilaporkan setelah sebelumnya hampir 50 tahun yang diketahui itu ada 50 spesies sidat di dunia. Dan dari 19 yang dilaporkan terakhir ada spesies baru Armilla luzonensis di Filipina, dan dari 19 spesies itu 10 yang ada di Indonesia. Dan sidat ikan yang ekonomis penting digunakan atau dimakan oleh hampir sebagian masyarakat dunia. Tapi di Indonesia tidak semua orang Indonesia memakan ikan sidat. Misalnya di Sumatera dianggap itu ular, bukan ikan. Tapi di Sulawesi semua mengenal dan mengkonsumsi. Ayah saya suka sekali gitu dari Sulawesi Utara. Kemudian di Jawa semua suka. Sepanjang pesisir selatan Jawa itu mengkonsumsi sidat. Tapi di Papua dan Ambon serta Nusa Tenggara mereka menganggap itu nenek moyang dari penduduk di sana. Dilarang, tabu untuk ditangkap. Jadi ini sangat menarik di Indonesia. Dari segi sosialnya dan ekonomi itu sangat menarik. Kemudian di dunia ternyata dari 18 dan 19 yang terbaru 3 sudah drop gitu, 0, kosong di alam itu ada tapi sulit ditemukan apalagi ditangkap. Japonica, Armilla rostrata dari Amerika dan Armilla dari Eropa. Dan ini informasi terbaru yang saya tahu bulan lalu mengikuti IL Symposium di Taiwan, dan di Taiwan dilakukan oleh APEC meeting, dan kemudian di Korea itu IL Symposium oleh ISAC meeting yang tadi disebutkan Dr. Kuroki. Dari situ saya mengetahui bahwa ternyata tahun ini Japonica sudah masuk ke dalam kategori vulnerable, endangered. Sedangkan Armilla itu sudah dari tahun 3 tahun kemarin itu masuk ke kategori yang critically endangered. Dan yang mengejutkan dari Indonesia itu ini informasi terbaru bahwa Armilla burmensis yang selama ini nyaris tidak pernah dipelajari malah sudah masuk vulnerable. Kemudian ini masuk, ini jaga-jaga di sini topis kita nih. Dan Armilla marmorata dan Armilla mozambica itu malah less gitu, kurang diperhatikan. Dan kita punya di sini juga ini. Jadi semua itu sudah diamati oleh dunia. Indonesia harus pay attention gitu.